Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan mengulang kembali mempelajari tema 1 subtema 2 muatan ilmu pengetahuan sosial, yaitu membuat peta. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian mengetahui unsur-unsur peta, membaca peta lingkungan sekitar, menghitung skala peta, dan pada akhirnya kita mampu membuat peta. Pengertian peta. Peta adalah gambar permukaan bumi yang dibuat pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Anak-anak, kita ketahui bersama bahwa bumi berbentuk bulat dengan ukuran yang sangat besar dengan diameter 12.742 km. Nah, permukaan bumi yang sangat besar itu dapat digambarkan pada peta menggunakan skala tertentu yang ukurannya diperkecil. Selain peta, kita juga dapat mempelajari permukaan bumi menggunakan atlas. Atlas adalah kumpulan dari bermacam-macam peta yang dibukukan. Perbedaannya dengan peta, atlas di dalamnya terdapat daftar isi untuk mencari bagian tertentu dari atlas, dan kemudian terdapat indeks, yaitu di bagian paling belakang digunakan untuk mempermudah mencari letak suatu tempat. Berikutnya, untuk mengetahui permukaan bumi, kita juga bisa menggunakan globe. Globe disebut sebagai model tiruan bumi yang memberikan gambaran bentuk bumi sehingga mendekati bentuk aslinya. Nah, kegunaan globe yang pertama adalah menunjukkan bentuk bumi yang sebenarnya, yaitu bulat. Yang kedua, menunjukkan sistem garis lintang dan garis bujur. Berikutnya, melihat gambar permukaan bumi secara utuh. Dan pada mata pelajaran IPA, globe dapat digunakan untuk memperagakan terjadinya siang dan malam, rotasi bumi, terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Macam-macam peta. Berdasarkan kegunaannya, peta dibedakan menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus atau peta tematik. Contoh peta tematik adalah peta iklim, peta jenis tanah, peta geologi, peta kegunaan lahan, peta persebaran sumber daya alam, persebaran flora dan fauna, dan sebagainya. Berikutnya, berdasarkan bentuknya, peta dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, peta datar atau digambar pada bidang datar disebut peta 2 dimensi, peta timbul atau relief atau peta 3 dimensi, dan peta digital. Nah, untuk membuat peta kita dapat menggunakan beberapa teknik. Yang pertama adalah dengan teknik mengeblat atau menjiplak. Yang kedua, menggunakan peta-peta atau garis koordinat. Yang ketiga, menggambar peta menggunakan alat yang disebut sebagai pantograf. Pantograf adalah alat yang digunakan untuk memperbesar atau memperkecil gambar pada peta. Melalui sebuah peta, kita akan mengetahui kenampakan alam maupun kenampakan buatan. Berikutnya, kita juga bisa mengetahui kegiatan alam, misalnya peta persebaran banjir. Kita juga dapat mengetahui letak suatu tempat di permukaan bumi, juga dapat mengetahui kegiatan makhluk hidup di permukaan bumi, misalnya peta persebaran penduduk, peta perjalanan, dan sebagainya. Peta berdasarkan kegunaannya dibedakan menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Nah, perhatikan gambar berikut. Peta Jawa dan Madura. Nah, gambar ini adalah peta umum. Peta ini dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Peta umum seringkali kita gunakan untuk mengetahui letak suatu tempat atau letak suatu kota atau wilayah. Kemudian juga kita ketahui untuk mengetahui jarak antara daerah satu dengan daerah yang lain.
Berikutnya, ini juga masih contoh peta umum, peta Pulau Lombok. Nah, kalian perhatikan, ini adalah contoh peta umum. Di sini menggambarkan bagaimana kenampakan bumi di Pulau Lombok. Terdapat gunung, terdapat jalan raya, dan sebagainya. Berikutnya, yang kedua, peta khusus atau peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan hal-hal tertentu secara khusus di suatu wilayah. Contoh di sini adalah peta jenis tanah Pulau Papua. Maka pada peta ini digunakan untuk mengetahui jenis-jenis tanah yang ada di Pulau Papua. Contoh lagi, peta khusus, yaitu fauna utama di Indonesia, persebaran fauna di Indonesia. Pada peta ini dapat kita ketahui hewan apa saja sih yang ada di Pulau Jawa, misal Sumatera, hewan apa saja yang ada di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Papua atau Irian, dan sebagainya. Nah, berikutnya unsur-unsur peta. Di dalam peta terdapat judul, garis astronomis, arah mata angin, skala, simbol berupa bentuk dan warna, insert, legenda, dan sumber tahun pembuatan. Sumber tahun pembuatan sangat penting karena dalam setiap tahun terjadi perkembangan, baik dari segi pembangunan ataupun hal-hal lain yang membuat permukaan bumi bisa saja berubah. Kalian perhatikan unsur-unsur peta. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta biasanya diletakkan di bagian atas. Ini adalah contoh Provinsi Bangka Belitung, menunjukkan wilayah dan isi peta berikut. Berikutnya adalah skala. Perhatikan, di sini tertulis skala 1:1.300.000. Ini berarti dibaca skala banding 1. Skala berarti menunjukkan skala 1 cm pada peta itu menggambarkan pada keadaan sesungguhnya adalah 1.300.000 cm pada permukaan bumi yang sesungguhnya. Berikutnya, orientasi arah mata angin. Di sini kita ketahui bersama berarti arah utara terletak di sebelah sini, arah selatan di sebelah sini, berikutnya di sini adalah sebelah timur, dan di sini adalah sebelah barat. Dari arah mata angin ini kita tahu bahwa Pulau Belitung terletak di sebelah timur atau sebelah tenggara dari Pulau Bangka. Berikutnya, insert menunjukkan lokasi peta terhadap lokasi yang lebih besar. Jadi kalau di sini adalah peta Provinsi Bangka Belitung, maka di insert akan dimunculkan daerah yang ada di luar Provinsi Bangka Belitung. Berikutnya, legenda. Legenda adalah keterangan dari setiap simbol yang ada di dalam peta. Nah, simbol-simbol ini ada dua. Yang pertama simbol berupa bentuk, yang kedua simbol warna. Garis tepi adalah garis batas dari bagian tepi pada gambar peta. Nah, ini disebut sebagai garis tepi. Garis astronomis. Nah, di dalam peta terdapat garis astronomis. Kemarin kita sudah pelajari. Garis astronomis adalah garis khayal yang memudahkan kita untuk menentukan letak suatu tempat. Garis astronomis dibedakan menjadi dua, yaitu garis bujur dan garis lintang. Garis lintang adalah garis yang mendatar atau horizontal dari timur ke barat. Digunakan untuk membedakan iklim. Nah, garis lintang yang tepat berada di tengah-tengah yang membagi bumi menjadi 90 derajat lintang utara dan 90 derajat lintang selatan sama besar disebut sebagai garis khatulistiwa. Berikutnya, garis bujur. Garis bujur adalah garis yang berbentuk vertikal
dari utara ke selatan. Digambarkan seperti ini. Nah, garis bujur fungsinya adalah untuk mengetahui pembagian daerah waktu, yaitu setiap 15 derajat garis bujur perbedaan waktunya adalah 1 jam. Mengapa terjadi? Karena bumi melakukan rotasi pada porosnya. Berikutnya. Nah, peta Indonesia kita perhatikan, ini adalah peta Indonesia. Terletak berapa kemarin? Iya, 6 derajat lintang utara, perhatikan, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, Indonesia ini Indonesia ini dengan garis bujur 0 derajat, yaitu terletak di kota Greenwich, Inggris, ini berada di sebelah timur, sehingga dikatakan sebagai bujur timur. Pada peta Indonesia kita ketahui terdapat 5 pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Irian Jaya, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Nah, kita tinggal di sini. Berikutnya, pahami bagan berikut untuk mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Flora itu adalah tumbuhan yang ada di Indonesia, dibedakan menjadi 2. Yang pertama Indo-Malayan, yaitu terdapat di Indonesia bagian barat, meliputi Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Karakteristiknya jenis meranti-merantian sangat banyak, terdapat jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, tidak banyak tumbuh sagu. Berikutnya persebaran flora di Indonesia bagian timur, yaitu Indo-Australian, meliputi Indonesia bagian timur, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua. Karakteristiknya jenis meranti-merantian sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek banyak, tidak terdapat jenis nangka, banyak terdapat tumbuhan sagu. Namun demikian anak-anak, persebaran flora di Indonesia sejatinya sekarang ini sudah semakin merata ya. Jadi misalnya tumbuhan matoa pun karena mobilitas manusianya yang ada di Irian itu sekarang di Jawa itu juga sudah banyak. Karena dibawa oleh manusia yang melakukan perpindahan, dan karena kondisi lingkungannya mirip, maka tumbuhan di daerah kawasan timur dapat tumbuh juga di daerah kawasan barat. Berikutnya, menurut coraknya, fauna ini adalah hewan di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Nah, baik, fauna Indonesia bagian barat disebut juga sebagai fauna asiatis. Mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Di sini terdapat banyak mamalia berukuran besar seperti gajah, badak, bercula satu, banteng, macan, tapir, kerbau, dan lain sebagainya. Banyak juga ditemui reptil, berbagai jenis burung, dan berbagai jenis ikan. Berikutnya fauna Indonesia bagian tengah atau fauna tipe peralihan. Disebut juga sebagai fauna Kepulauan Wallace, mencakup wilayah Sulawesi,
Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet, babi beruang, ikan, duyung, kuskus, dan sebagainya. Reptil juga terdapat di wilayah ini serta berbagai jenis burung. Berikutnya fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis, mencakup daerah Papua dan sekitarnya, yaitu Halmahera, Kepulauan Aru. Mamalia yang terdapat ditemui di wilayah ini antara lain adalah beruang, kanguru, walabi, landak, kuskus, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan mempelajari simbol pada peta. Nah, tanda simbol pada peta adalah tanda yang digunakan untuk mewakili objek-objek pada peta. Pada simbol peta terdapat simbol garis, menandakan batas wilayah atau jenis jalan. Perhatikan seperti ada batas negara, batas provinsi, batas kabupaten, jalan raya, dan jalur kereta api. Simbol warna memberikan keterangan mengenai ketinggian suatu wilayah di daratan maupun kedalaman suatu wilayah di perairan atau lautan. Nah, perhatikan untuk simbol warna merah seperti ini berarti ketinggiannya lebih dari 1000 meter. Seperti ini antara 500 sampai 1000 meter. Warna kuning antara 100 sampai 500 meter dataran sedang. Berikutnya 0 sampai 100 meter berbentuk seperti ini, berwarna hijau. Nah, kalian bisa perhatikan berarti daerah-daerah yang berwarna kuning seperti ini ketinggiannya antara 100 sampai 500 meter. Nah, yang seperti ini berarti 500 sampai 1000 meter. Berikutnya, kedalaman. Warna biru digunakan untuk menggambarkan kedalaman perairan, yaitu makin biru itu kedalamannya makin dalam. 0 sampai 200 meter itu digambarkan dengan warna seperti ini. 200 sampai 300 meter digambarkan dengan bentuk seperti tadi, tersentuh. Iya. Dan makin dalam lebih dari 3000 meter warna birunya semakin gelap. Simbol gambar memberikan tanda suatu tempat atau bangunan umum. Contoh seperti ini, bandara digambarkan dengan pesawat, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan nelayan. Ibu kota dan perkotaan, ibu kota provinsi, ibu kota kota madya, ibu kota kabupaten, kota administrasi, rumah sakit, perkantoran, dan sebagainya. Berikutnya untuk penampakan alam, danau, rawa, sungai, gunung. Warna merah adalah untuk gunung berapi atau gunung yang masih aktif, dan warna hitam segitiga adalah gunung yang tidak berapi lagi atau gunung mati. Skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Satuan yang dipakai adalah sentimeter. Pada permukaan bumi sebetulnya kita menggunakan satuan kilometer, kemudian ketika dibuat skala pada peta, satuannya akan dirubah menjadi sentimeter. Skala angka, skala yang menggunakan perbandingan bilangan. Contoh seperti ini, perhatikan. Ini adalah peta penutupan lahan di Yogyakarta, skala 1:500.000. Skala 1:500.000 berarti dibaca skala 1 cm pada peta sama dengan 500.000 cm pada jarak sebenarnya. Oke. Skala 1:500.000 artinya 1 cm pada peta sama dengan 500.000 cm atau 5 km pada jarak sebenarnya di permukaan bumi. Berikutnya skala garis. Skala yang menggunakan garis untuk menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya.
Perhatikan, nah di sini ini adalah skala garisnya, namun di sini dilengkapi dengan skala angka ya. Iya, perhatikan 0 sampai 4,55. Nah, di sini dapat dibaca skala seperti ini dapat dibaca yaitu 1 cm pada peta mewakili 4,55 km di permukaan bumi. Dengan bantuan angka dapat ditulis sebagai skala 1/455.000. Contoh soal mengukur skala ini akan kita pelajari di matematika setelah pecahan selesai, yaitu di materi perbandingan. Pada peta berskala 1/500.000, jarak kota A dan kota B adalah 3 cm. Di peta jarak kota A dan kota B adalah 3 cm. Maka berapa jarak sebenarnya di permukaan bumi? Cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Jarak kota A dan B 3 cm. Nah, dibagi dengan skala. Iya. Jarak kota pada peta dibagi dengan skala. Ingat rumus operasi hitung pembagian pada pecahan. Nanti juga akan kita pelajari, yaitu pembagian pecahan adalah perkalian terbalik. Nah, iya, perhatikan. Nah, 3 cm dibagi skala. Jadi rumusnya sebenarnya rumusnya adalah jarak pada peta dibagi jarak dibagi skala. Kita ulang, jarak sebenarnya rumusnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Karena skala berbentuk pecahan dan ingat pembagian pecahan adalah perkalian terbalik, maka 1/500 dibalik menjadi 500/1 atau sama saja dengan 500.000. 3 cm kali 500.000 sama dengan 1.500.000 cm yang sama dengan 15 km. Nah, jadi jarak kota A dan kota B di permukaan bumi adalah 15 km. Berikutnya membaca peta. Ini adalah peta Provinsi Papua, maka yang berwarna menggunakan simbol warna adalah wilayah Provinsi Papua. Sedangkan wilayah di luar Provinsi Papua diberi warna putih atau di luar wilayah provinsi. Judul Provinsi Papua. Simbol warna kita dapat mengetahui dataran rendahnya mana, dataran tingginya mana, dan daerah pegunungan. Berwarna merah ini adalah daerah pegunungan, kuning adalah dataran tinggi dan sedang, sedangkan warna hijau adalah dataran rendah. Iya. Kita juga mengetahui di sini terdapat pelabuhan, terdapat gunung aktif, terdapat pelabuhan. Nah, dapat diketahui dari peta. Membaca arah mata angin. Utara, Samudra Pasifik, timur Papua terdapat Papua New Guinea. Nah, perhatikan, dengan arah mata angin kita tahu bahwa di sebelah timur dari Irian atau Papua adalah Papua New Guinea. Kemudian di sebelah utaranya terdapat Samudra Pasifik, sebelah selatannya terdapat Laut Arafuru, dan bagian baratnya terdapat di sini adalah Provinsi Papua Barat. Jadi Pulau Papua itu dibagi menjadi 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Jangan lupa hafalkan juga letak ibu kota masing-masing provinsi. Berikutnya membaca simbol garis, sudah jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Iya. Membaca garis astronomis, maka dapat diketahui Papua, Provinsi Papua terletak sekitar
0 derajat lintang selatan dan 5 derajat lintang selatan serta 135 derajat bujur timur dan 140 derajat bujur timur. Nah, ini perhatikan cara menghitung garis bujur itu dari kota Greenwich 0 derajat bujur. Nah, di sebelah timurnya kota Greenwich maka dikatakan bujur timur, makin ke timur berarti derajatnya makin besar, sedangkan di sebelah baratnya kota Greenwich disebut sebagai bujur barat, makin ke barat maka derajatnya makin besar. Maka ini bisa kita perhatikan letak garis bujur antara provinsi Papua dengan misalnya provinsi Jawa Timur itu akan lebih kecil provinsi Jawa Timur. Demikian juga tentang garis lintang selatan dan lintang utara. 0 derajat lintang utara dan lintang selatan adalah garis khatulistiwa. Di sebelah utaranya garis khatulistiwa adalah belahan atau lintang utara, dan di sebelah selatannya garis khatulistiwa disebut sebagai lintang selatan. Berikutnya kita dapat membaca peta menggunakan Google Map. Iya, Google Map merupakan sebuah jasa peta gratis dan online yang disediakan oleh Google yang dapat ditemukan di Android kalian masing-masing. Kalau mau mencari insya Allah ada. Kita dapat mengakses pada smartphone, tablet, komputer maupun laptop yang terhubung dengan internet. Nah, bagaimana cara mengakses atau membaca peta? Silahkan dipelajari. Iya. Google Map memberikan kemudahan terhadap kita. Yang pertama, menentukan lokasi di peta dengan cepat. Kita kalau ingin ke rumah teman, kita biasanya cukup bertanya, tolong kirim share log-nya. Nah, itu kita dapat mengetahui di mana rumah teman kita sehingga tidak perlu banyak bertanya ke orang yang kita temui. Berikutnya dapat mengetahui rute jalan dari suatu tempat ke lokasi tujuan. Kita juga dapat mengetahui lewat jalan mana ya yang mungkin lebih cepat. Iya. Berikutnya mendapatkan informasi rute alternatif jalan. Berikutnya lagi mengetahui jarak tempuh antara lokasi awal dengan lokasi akhir. Berapa ya jauhnya, berapa kilometer ya. Nah, berikutnya mengetahui berapa lama waktu menuju lokasi tujuan. Ini adalah kegunaan dari Google Map. Demikian, alhamdulillah kita sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.